Baik, tidak menunggu lama lagi, kita akan sapa narasumber kita, yaitu Bang Erben. Shalom, Bang Erben. Ya, salam Selamat bro, malam. salam. Ya, gimana Iya, Bang? Kabarnya sehat, Bang? waras, wapi. Baik. Ini topiknya kita angkat moralitas dalam ajaran Yesus dan para rasulnya ya, Bang ya? Yes. Oke, baik. Silakan Bang Erben. Oke teman-teman, ini malam hari ini kita akan belajar bersama-sama ya tentang topik yang luar biasa ini. Ini topik ringan tapi kalau direnungkan orang ini sangat tajam sebenarnya. Kenapa saya katakan ini sangat tajam? Karena untuk menilai seorang baik gampang, lihat aja moralnya. Tidak mungkin orang mengatakan orang yang masuk penjara itu bermoral, udah pasti ya. Atau orang yang melakukan kriminal itu orang yang bermoral, udah pasti. Jadi ajaran moralitas itu sesuatu hal yang sangat mendasar untuk kita mengikuti, mencontoh, memilih, atau meneladani seseorang. Dan saya juga sebagai seorang Kristen begitu mencintai Yesus dan Alkitab karena faktor agungnya moralitas dalam ajaran Yesus dan para rasulnya. Dan ini yang perlu sekali untuk kita renungkan malam hari ini. Teman-teman mungkin nanti bisa menambahkan data-data atau informasi yang berkaitan dengan betapa agungnya moralitas Yesus. Dan agungnya moralitas Yesus ini harus kita dengungkan supaya orang-orang yang seringkali memberikan tuduhan-tuduhan yang tidak benar akan terbelalak mata rohaninya ya. Pasti terbelalak mata rohaninya untuk bisa memikirkan data ini. Moral itu kalau secara kata itu dari bahasa Latin ya mores, moralitas. Ini sudah berbicara tentang kesusilaan atau kebiasaan baik. Jadi kesusilaan ini sudah berbicara sikap hidup, perilaku, mulai dari tutur kata, mulai dari mata, mulai dari bibir, ya, bagaimana matanya ketika melihat. Ya, kalau kita bicara di dalam Yesus, melihat wanita menginginkan dalam hati, nah itu tahu udah perilaku berdosa, berzina. Tapi kalau sampai melihat wanita turun ayat, ya saya nggak ngerti lagi ya. Ini kebiasaan baik. Moral adalah ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, mengenai sikap, mengenai kewajiban. Kewajiban kepada Tuhan, kewajiban terhadap pemerintah, kewajiban terhadap sesama, dan banyak. Baik itu akhlak, baik itu budi pekerti, baik itu tentang susila. Itu kalau dari pengertian KBB ya. Dan catatan penting untuk harus dimengerti kita adalah bahwa patokan ajaran moralitas di dalam ajaran Kristen itu bertumpu, berpusat, berporos pada teladan dan ajaran Yesus. Maka saya katakan seluruh ayat dalam Alkitab itu berpusat pada pribadi Kristus. Kita tidak bisa menyangkali bahwa di dalam Alkitab ada juga catatan-catatan perilaku manusia yang amoral. Ada. Tetapi catatan perilaku amoral atau perilaku yang tidak sesuai dengan moralitas Kristus di dalam Alkitab bukan untuk menegaskan atau menyatakan atau membuktikan bahwa perilaku itu dibenarkan. Justru itu dicatat oleh para nabi dan para rasul menegaskan betapa suci, betapa kudusnya Tuhan. Bahwa perilaku dosa itu dicatat untuk menunjukkan betapa menjijikannya dosa. Supaya generasi setelah peristiwa amoral itu melihat betapa menjijikannya dosa. Makanya Alkitab kita kan Alkitab yang jujur. Kenapa saya katakan Alkitab itu jujur? Karena ditulis oleh para nabi dan para rasul yang jujur. Jujur mereka terhadap kebenaran Tuhan. Bahkan memberitakan dosa sebagai dosa
dan memberitakan kebenaran sebagai kebenaran. Memberitakan kesalahan sebagai kesalahan, memberitakan kebaikan sebagai kebaikan. Tidak pernah dibolak-balik. Sudah yang buruk, tetapi dinyatakan benar karena fanatisme buta. Tidak ada di dalam Alkitab. Jadi karena kita ibaratnya mengidolakan dia, maka segala perilakunya yang buruk pun menjadi baik di mata kita. Gak boleh. Nah itu ya. Ajaran Yesus patokan hukum dalam menilai semua perilaku manusia. Itu yang harus dicatat oleh kita semua ya. Segala perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran Yesus, maka yang diperbaiki adalah manusia dengan perilakunya. Makanya ayat Alkitab atau Alkitab ditulis tidak untuk membenarkan perilaku yang berdosa, tapi untuk menegur. Makanya di dalam Alkitab, kalau kita membaca setiap perilaku dosa itu selalu dinyatakan teguran dan hukuman. Pasti ada peringatan, ada teguran, ada hajaran, ada hukuman, bahkan bisa sampai dibinasakan oleh Tuhan. Jadi kembali saya tegaskan bahwa ajaran moralitas Kristen ini berpusat pada hati yang dibaharui oleh Yesus Kristus. Ini intinya. Artinya orang Kristen akan memiliki moralitas yang baik, yang tinggi, terletak pada hati dan hidup dari orang Kristen tersebut yang berpusat, berpedoman, dan ada di dalam kendali dan kontrol kuasa Yesus Kristus. Letak moralitas manusia ciptaan Tuhan itu ada pada persamaan rupa dengan Allah yang dirujuk di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26. Ini merupakan fakta besar yang membedakan manusia dari ciptaan lain. Kalau sekarang ini ada orang mengatakan setan sudah pensiun karena manusia sudah lebih setan dari setan. Ada yang mengatakan demikian. Tetapi pada dasarnya manusia itu memiliki moralitas yang sangat tinggi karena diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Artinya bahwa manusia itu memiliki pribadi atau ya pribadi yang memiliki kemampuan berpikir. Dan manusia itu memiliki kemampuan berpikir yang suci, yang kudus. Kemampuan untuk merasakan. Kemampuan untuk berkehendak. Bahkan disertai dengan kecakapan hidup dan pertumbuhan moral yang luar biasa. Catatannya manusia diciptakan tidak ada dosa. Memang ada free will ya. Bahkan lebih jauh dapat dikatakan sejak semula manusia itu tidak sekedar memiliki kecakapan untuk kehidupan moral. Tetapi juga kecondongan moralnya yang membuatnya mengasihi Allah, mencintai kebenaran, dan membenci kejahatan. Ini pada dasarnya manusia. Inilah moralitas manusia diciptakan oleh Tuhan. Jadi sungguh mulia, sungguh agung, sungguh benar, sungguh suci. Dan ini kenyataan. Tetapi kalau kita melihat di dalam Alkitab ya, ada beberapa peristiwa. Bukan peristiwa ya, ini salah ketik ini. Peristiwa moralitas dalam Alkitab, ada beberapa catatan yang sangat mengingatkan kita ya. Contoh air bah. Air bah ini berbicara salah satu bobroknya moralitas manusia. Di mana waktu itu manusia itu kan kawin mawin ya, melakukan apa yang disenangi hatinya. Kenapa peristiwa ini kawin mawin ini memang berbicara kaitan dengan keluarga ya. Jadi perkawinan itu adalah satu lembaga yang dibentuk oleh Tuhan di tengah-tengah hidup manusia, tetapi itu kemudian dihancurkan oleh hawa nafsu yang dikuasai dosa. Dan air bah ini berbicara tentang betapa rusaknya moralitas manusia dan betapa Tuhan membenci perilaku amoral. Artinya perkawinan yang hancur babak belur ya. Makanya kita bersyukur orang Kristen punya hukum perkawinan monogami. Di luar monogami, nah itu lato-lato sudah. Oke. Yang berikut kita teringat dengan peristiwa Sodom Gomora. Banyak orang mengatakan kata sodomi berasal dari kata Sodom ini. Sodom dan Gomora juga
memiliki kasus yang sama, kawin. Dan ini lebih lagi laki-laki dengan laki-laki, wanita dengan wanita, barangkali sudah ada juga manusia dengan hewan dan lain sebagainya. Kemudian dua peristiwa ini mendatangkan hukuman, yang satu air bah, yang satu mendatangkan api yang diturunkan oleh Tuhan. Ini berbicara tentang kudusnya Tuhan sebagai landasan moralitas. Kemudian bangsa Kanaan. Bangsa Kanaan itu sebenarnya bangsa yang sudah tidak memiliki moralitas lagi. Karena bangsa Israel dipersiapkan oleh Tuhan 430 tahun di Mesir untuk menjadi berkat sekaligus menjadi kutuk. Artinya apa? Bangsa Israel diutus Tuhan masuk ke tanah Kanaan untuk membawa berkat. Tetapi karena bangsa Kanaan itu kejahatannya sudah sempurna, sehingga mereka menolak bangsa Israel, bahkan memusuhi bangsa Israel, sehingga mereka menentang Tuhan dan menentang bangsa Israel. Tuhan pun memakai Israel sebagai alat penghukuman untuk menghukum bangsa-bangsa di tanah Kanaan. Dan bagaimana dengan di akhir zaman ini? Kita melihat sekarang ini juga masalah moralitas itu menjadi tantangan gereja ya. Kita melihat hari-hari ini bagaimana sekularisme menguasai generasi muda, bagaimana perkembangan ateis dan gnostik justru lebih pesat dibanding daripada perkembangan agama-agama yang resmi di dunia, baik Kristen, baik Islam, dan agama-agama lain. Dan ini yang sangat memprihatinkan ya, bagaimana dengan sekte-sekte atau komunitas-komunitas yang menyimpang begitu solid mereka membangun sebuah komunitas yang bertentangan dengan kebenaran Tuhan. Ini sebuah perenungan untuk gereja di masa kini, supaya gereja hadir menjadi terang. Dan terang yang dipancarkan gereja itu adalah terang Kristus yang kudus, yang sempurna, yang ajaib dan mulia. Ini menjadi peristiwa moralitas dalam Alkitab. Dan kalau kita membaca di dalam Alkitab ya, tanda-tanda akhir zaman di dalam Timotius, atau tanda-tanda akhir zaman di dalam Matius 24-25, ini menjadi tantangan gereja, tantangan orang Kristen. Saat ini saya mengamati makin sedikit orang yang mencintai kekudusan. Makin sedikit orang yang mencintai firman. Manusia lebih dominan menjadi manusia yang sekularisme. Pemahaman dunia, dan banyak sekarang ini negara-negara yang tadinya begitu cinta kepada firman Tuhan, sekarang justru berasaskan yang namanya hak asasi manusia. Hak asasi manusia yang berpedoman kepada subjektivitas manusia. Artinya apa? Yang penting aku tidak mengganggu engkau, kulakukan apa yang aku lakukan, benar atau salah urusanku, bukan urusanmu, yang penting kamu tidak rugi, negara tidak rugi, tapi aku suka melakukannya dengan kekuatan dan modalku sendiri. Ini tantangan moralitas. Oke, sekarang kita melihat tentang standar moralitas yang diberikan oleh Yesus ya. Kalau kita melihat di dalam Alkitab bahwa hukum moral di dalam Taurat itu diterima oleh Yesus secara utuh. Hukum seremonial, hukum sipil itu disempurnakan. Dan untuk konteks kita Kristen, hukum sipil dan seremonial itu bisa dikaitkan dengan situasi. Contoh hukum sipil, tidak mungkin kita menerapkan hukum Taurat di dalam konteks Yahudi dengan di Indonesia. Karena kita punya hukum sipil. Tetapi hukum sipil kita pun tidak bertentangan dengan Alkitab ya. Kemudian kalau kita mau melihat tentang keluarga, Yesus Kristus memiliki standar moralitas yang sangat tinggi. Yang pertama monogami, yang berikut itu kesetiaan, dan yang ketiga kesucian. Monogami itu satu wanita, satu laki-laki yang dewasa. Catat ya. Jadi laki-lakinya dewasa, wanitanya dewasa. Bukan berarti satu laki-laki, satu wanita. Satu laki-laki tua dengan satu laki anak-anak, apa perempuan anak. Gak boleh. Dewasa. Bahkan kalau di dalam catatan Alkitab ya, atau di dalam pemahaman Kristen, dasar monogami itu bukan hanya dewasa jasmani ya, tetapi harus dewasa rohani. Karena
perkawinan Kristen itu bukan perkawinan hanya dewasa jasmani, tetapi dewasa rohani. Kemudian kesetiaan, artinya satu seumur hidup. Tidak boleh ada perselingkuhan, perzinahan, dan lain sebagainya. Kemudian kesucian, no sex before marriage. Itu ya, jadi tidak ada yang aneh-aneh. Ini standar moralitas yang diberikan oleh Yesus. Kemudian tentang pekerjaan juga ada sebenarnya. Nanti akan kita lihat ya. Bekerja untuk Tuhan selama masih ada waktu. Bekerja bukan hanya untuk makanan yang dapat binasa. Artinya bagaimana sikap kita di dalam dunia kerja itu sebenarnya sudah ditekankan oleh Yesus Kristus di dalam Alkitab. Maka kalau kita orang Kristen mengamalkan prinsip-prinsip kerja di dalam Alkitab, ke dalam dunia kerja kita, maka kita menjadi orang Kristen yang produktivitas yang luar biasa. Kemudian hubungan lawan jenis. Nah ini nanti teman-teman tambahkan ya. Memandang dan menginginkan seorang wanita atau seorang laki-laki dalam hati, sebagaimana tadi saya sebutkan di depan itu dinyatakan itu berzina. Baru hubungan dengan pemerintah, berikan kepada kaisar apa yang wajib diberikan kepada kaisar, berikan kepada Allah apa yang wajib diberikan kepada Allah. Pusat ajaran moralitas dalam Alkitab itu terletak pada kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Itu bisa dilihat dalam Matius 22, 37, 39, Ulangan 6 ayat 5 dan Imamat 19 ayat 18. Jadi moralitas di dalam ajaran Alkitab itu sangat luar biasa. Kita lihat sebagaimana Lukas 6 ayat 27 sampai 35, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Menurut saya ini moralitas yang sempurna. Dan standarnya bukan standar dunia, tetapi ini sudah menjadi standar kerajaan surga. Dan itu terbukti bahwa yang memberikan standar ini adalah sang pemilik kerajaan surga atau sang raja, segala raja, yaitu Yesus Kristus. Kasihi musuhmu. Jangankan kayak mengasihi musuh ya, mengasihi diri pun kita kadang gagal. Berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Kalau lagunya siapa itu ya? Lagunya ada orang Batak. Satu kali kau sakiti hati ini, masih ku maafkan. Dua kali kau sakiti hati ini, juga ku maafkan. Tapi jangan kau coba tiga kali. Soman lapak lae, cukuplah sudah, cukuplah sudah. Awas kau, kusikat. Nah itu ya. Kasihilah musuhmu, berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Nah, luar biasa ya. Minta berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Mereka mengutuk, kita mereka mengutuk, kita memberkati. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuat jugalah demikian kepada mereka. Ini sesuatu hal yang sangat luar biasa tentang standar moralitas atau sosial, apa kesusilaan dan lain sebagainya dalam Alkitab. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuat baik kepada mereka. Jadi di sini kita melihat bahwa berbuat baik kepada yang berbuat baik itu sifat manusiawi. Tetapi ajaran Yesus Kristus tentang sikap hidup orang Kristen, tentang berbuat baik, moralitas sosial, susila, sangat jauh. Berbuat baik kepada yang berbuat jahat. Ini sifat ilahi. Jadi ajaran Alkitab Kristen itu tidak mengenal berbuat jahat kepada yang berbuat jahat. Atau berbuat jahat. Apalagi berbuat jahat dengan yang berbuat baik. Itu sangat-sangat jauh sekali. Kita melihat bagaimana seseorang di dalam kekristenan itu memiliki moralitas yang baik.
Standar moralitas yang diberikan oleh Yesus itu akan kita miliki yang sangat tinggi ini bagaimana? Kita melihat di dalam Matius 15 ayat 9. Dikatakan, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Artinya, moralitas itu terletak pada hati. Hati yang ditempati dan dikuasai oleh Tuhan. Makanya saya teringat dengan dulu ada namanya buku sekolah minggu, gambar hati, ya, yang di dalamnya ada babi, ada kura-kura, ada burung merak, ada ular, ada iblis. Kalau hati kita dikuasai iblis, katanya ya gambar-gambar itu, dan itu dulu sering kita gunakan kalau pergi pelayanan ke desa-desa, ya. Jadi letak, ketika hati itu dikuasai oleh kebenaran, maka hati itu akan tersingkir segala keburukan-keburukan, paradigma-paradigma negatif, atau cara pandang hidup yang rusak, cara pandang hidup yang rendahan, itu akan tersingkir. Oleh karena itu, hati kita ini kan sebuah wadah yang Tuhan ciptakan khusus untuk Tuhan. Karena ada filsuf mengatakan, ada satu wadah atau satu tempat di dalam hidup manusia yang diciptakan Tuhan lebih besar dari bumi. Karena kalaupun bumi ini menjadi milik seseorang, wadah tempat di dalam hatinya itu tetap juga akan kosong. Apakah itu? Hati manusia. Hati manusia hanya bisa menjadi penuh ketika ditempati atau diisi oleh pribadi yang lebih besar dari dunia. Pribadi yang lebih besar daripada dunia adalah itulah pencipta dunia dan pencipta hati itu. Itulah Tuhan kita, Bapa di surga. Jadi moralitas itu terletak pada hati. Hati yang dikuasai oleh Allah yang benar, maka akan melahirkan perilaku yang benar. Itu udah pasti. Hati yang dikuasai oleh Allah yang benar akan melahirkan perilaku-perilaku yang benar. Hati yang dikuasai oleh ajaran yang benar akan melahirkan perilaku dan perbuatan yang benar. Masalahnya adalah orang sudah dibutakan hatinya oleh ajaran dan fanatisme. Inilah yang disebut dengan selubung setan, menyelubungi hati. Sehingga perilaku setan pun menjadi perilaku malaikat. Nah, itu dia. Jadi sumber moralitas itu terletak pada hati. Kita sebagai orang Kristen, mari isi hati kita terus menjadi hati yang dikuasai oleh firman. Kita melihat di dalam Matius 7, 21, 22 ya. Sebab dari dalam hati, dari hati orang, sebab dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Dari dalam hati orang. Orang yang bagaimana? Orang yang tidak memiliki kebenaran surgawi. Orang yang tidak memiliki kebenaran Kristus. Orang yang tidak memiliki kebenaran dari Roh Kudus, Roh Allah itu sendiri. Kalau kita melihat ini ya, kalau kita mau bandingkan dengan para rasul, murid-murid Yesus di luar Yudas ya, maka saya katakan tidak ada pikiran jahat. Setelah mereka mengalami kuasa kebangkitan Yesus itu tidak ada pikiran jahat. Tidak ada murid-murid Yesus yang melakukan pembunuhan. Tidak ada murid Yesus atau para rasul Yesus mengadukan perzinahan atau percabulan atau pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Tidak ada. Saya belum pernah melihat Paulus ada melakukan pembunuhan setelah menjadi rasul. Saya tidak pernah mendengar Paulus berzina setelah menjadi rasul. Saya tidak pernah mendengar para rasul percabulan, pencurian semuanya. Saya tidak pernah mendengar bahwa ada rasul-rasul Yesus itu memiliki pikiran jahat, mencuri, serakah, mengambil barang orang, merampok, berperang, dan lain sebagainya. Tidak pernah. Kelicikan, nggak pernah. Para rasul itu nggak pernah meninabubukan orang, tapi tiba-tiba setelah bobo di macam-macamin. Nggak ada. Inilah luar biasanya.
Hawa nafsu, aduh, apalagi ini ya. Kelicikan, licik itu menipu ya tuh ya. Hawa nafsu, hawa nafsu ini apa ini? Berbicara tentang keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan, iri hati. Gak ada para rasul iri hati. Hujat, hujat ini apa ini? Menentang Tuhan, menentang kebenaran, mengatasnamakan Tuhan untuk kepentingan diri sendiri itu hujat. Para rasul tidak pernah mencari keuntungan untuk diri sendiri dengan menjual nama Yesus, menjual Allah atau mengatasnamakan ini kebenaran Tuhan, tapi untuk memperkaya diri, kesombongan, kebebalan, bebal apa itu? Susah dibilangi. Di situ. Jadi bagaimana hati kita dimurnikan? Ini dia ajaran moralitas yang sangat luar biasa itu. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Artinya apa? Kita tidak bisa memiliki moralitas yang tinggi tanpa kita percaya kepada Yesus, tanpa kita menjadikan Yesus sebagai patokan, model, role model, gambaran dasar dari seluruh hidup kita. Maka inilah dasar yang sangat luar biasa tentang moralitas di dalam ajaran Yesus Kristus. Amsal 4:23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hati. Itu ya. Ibrani 10 ayat 22, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Ini berbicara tentang penyatuan kita dengan Kristus dalam kematian, kebangkitan, dan kemuliaannya. Yang tentu ini dikaitkan dengan baptisan juga. Jadi ini berbicara standar moralitas itu sangat luar biasa. Sumbernya itu adalah hati. Hati. Hati kita yang dibaharui. Kita melihat bagaimana tentang moralitas Yesus Kristus ya. Ini beberapa poin yang penting. Contoh, ini sangat banyak sekali. Berbicara tentang bagaimana kita bersikap terhadap anak-anak. Matius 19 ayat 14. Yesus mengasihi anak-anak. Bukan sebalik dan lain-lain ya. Saya nggak usah jelaskan. Kemudian Yesus juga di dalam Alkitab itu mengangkat derajat wanita. Itu jelas. Bagaimana seorang wanita diperlakukan dengan luar biasa, bahkan seorang wanita berzina yang dilayani menjadi wanita yang sungguh-sungguh dan menjadi berkat. Luar biasa. Bukan menjadikan wanita sebagai properti untuk tempat bercocok tanam dan lain sebagainya. Kemudian kita melihat moralitas yang agung yang terpancar dari Yesus Kristus, bagaimana Yesus bersikap terhadap orang banyak, orang-orang sakit. Orang sakit disembuhkan artinya berbuat baik. Yesus selalu iba melihat orang sakit. Yesus selalu peduli dengan orang-orang sakit. Orang-orang yang ada dalam pergumulan, Yesus peduli. Itu berbicara tentang teladan moralitas yang sangat tinggi. Rasa iba, rasa peduli, rasa empati yang tinggi. Bukan menyakiti orang lain. Bukan membunuh, bukan ya. Bahkan Yesus membangkitkan orang mati, bukan mematikan orang hidup. Sangat luar biasa. Dan ini diteruskan oleh murid-murid Yesus. Apa yang dilakukan oleh Yesus ini yang diteruskan oleh murid-murid Yesus. Dan ini juga yang harus diteruskan oleh gereja kita, orang Kristen. Yesus bahkan kita melihat moralitasnya itu yang mengasihi orang yang menyalibkannya. Bukan mengutuki, apalagi membunuh atau mengkritik. Luar biasa. Ketika Yesus dihina, Yesus tidak menyuruh murid-muridnya, "Hei Petrus, potong dia." Gak ada. Ketika Yesus direndahkan, gak ada. "Hei, mana kau? Kumpulkan uang. Kita bayar dulu orang." Gak ada. "Siapa yang mau mati untuk aku?" Gak ada ditanya Yesus itu. Tapi Yesus katakan, "Beritakanlah Injil. Cintailah kebenaranku lebih daripada nyawamu. Berikan nyawamu untuk pemberitaan Injil." Bukan untuk membela Yesus. Makanya kita nggak ada gerakan membela Yesus. Dan sampai hari ini nggak ada gerakan membela Yesus dalam orang Kristen.
yang adalah gerakan untuk mencintai Yesus, gerakan untuk memberitakan Injil, gerakan untuk berdoa bagi bangsa-bangsa itu nggak ada. Ini sangat luar biasa kalau kita berbicara tentang moralitas. Ya, Yesus mengasihi orang yang menyalibkannya. Terbayang ya, makanya ketika Yesus disalib itu ada 7 perkataannya, semua itu kata-kata yang memberkati, kata-kata yang memuliakan dan mengagungkan. Tidak ada satu kata pun yang mencuil atau melukai hati seorang pun. Dan itulah yang membuat orang yang di sebelah Yesus itu bertobat. Di situ ya. Bahkan Yesus menyuruh pengikutnya menyarungkan pedang, bukan menyuruh pengikutnya menghunus pedang. Enggak. Bahkan Yesus itu ambil telinga itu ditempelkan. Siapa yang menggunakan pedang akan mati oleh pedang. Sungguh mulia ya. Kita akan bicara banyak sekali. Nanti teman-teman akan tambahkan. Yesus mengajarkan betapa mulianya institusi perkawinan. Tadi sudah saya singgung ya. Yesus tidak mengajarkan nikah sebagai kontrak bisnis untuk menikmati seksualitas atau farji. Enggak. Ini luar biasa. Luar biasa. Jadi perkawinan Kristen itu bukan legalitas seksual. Perkawinan Kristen itu adalah bagaimana manusia berkreasi di bumi ciptaan Tuhan untuk mengelola alam semesta melalui keturunan-keturunan yang suci dan kudus untuk kemuliaan Tuhan. Sangat sangat luar biasa. Ada banyak sekali dalam Alkitab kalau kita mau baca kitab suci kita ini tentang moralitas ya, banyak sekali. Kita melihat lagi Yesus di dalam Alkitab itu tidak memiliki budak. Bahkan Rasul Paulus di dalam kitab Filemon itu menuliskan surat supaya membebaskan budak. Artinya apa? Jadi tokoh pertama yang berbicara tentang pembebasan budak, kalau kita berbicara dalam catatan sejarah gereja yang secara langsung itu Paulus melalui kitab Filemon, bagaimana Onesimus diminta dibebaskan. Yesus tidak memiliki budak, tidak memperbudak. Ya, dan Yesus nggak pernah menjual, apalagi kalau menghalalkan untuk digauli dan lain sebagainya. Karena Yesus membawa manusia bukan hanya bebas ya, supaya manusia bebas dari perbudakan dosa. Nah, itu tujuan Yesus. Yesus tidak mengingini istri orang lain dan mengajarkan untuk menjadi, bahkan Yesus itu mengajar untuk menjaga kekudusan, gak boleh lirik, tidak mengikuti keinginan mata terhadap orang lain atau mengingini istri orang lain. Ini berbicara tentang moralitas. Ketika Yesus melihat wanita berdosa, maka Yesus layani orang wanita berdosa itu dan bertobat sehingga dia menjadi wanita yang berguna. Tidak pernah Yesus ketika melihat wanita pikirannya aneh-aneh seperti orang lain, seperti manusia-manusia duniawi ketika melihat maka merencanakan bahkan waduh memakai Tuhan sebagai alat tameng untuk keinginannya. Yesus tidak menginginkan harta orang lain. Tidak pernah Yesus menginginkan harta orang lain. Saya tidak pernah Yesus mengingini harta orang lain dalam catatan Alkitab. Demikian juga murid-murid. Demikian juga murid-murid. Maka gereja, murid-murid Yesus Kristus tidak pernah mendirikan gereja pemberitaan Injil berdasarkan dengan harta rampasan. Merampas properti orang, merampas apa lagi? Properti, rumahnya, hartanya, anak-anaknya, gadis-gadisnya, dan semuanya nggak ada. Yesus tidak menginginkan harta orang lain, bukan merampas. Dan ini sangat tegas. Bahkan kalau kita bicara sejarah gereja ya, dari abad pertama sampai tahun 300-an, kekristenan itu memberitakan Injil murni dengan cinta kasih. Teraniaya berkali-kali, berpuluh kali, beratus kali, beribu kali. Jutaan mungkin orang-orang mati martir karena Injil pada zaman itu. Jadi Yesus tidak menginginkan harta orang lain. Justru Yesus menginginkan orang lain menggunakan hartanya untuk membagikan kepada orang lain. Maka dikatakan
Kalau kau punya 2 jubah, ada orang lain minta, kasih satu. Kalau kau punya harta, bagi kepada sesamamu. Makanya gereja mula-mula itu kan suka berbagi ya. Di Kisah Rasul, bagaimana mereka berkumpul tiap hari, dan mereka memecah-mecahkan roti, mereka makan bersama, mengadakan perjamuan kasih. Itu ciri gereja. Jadi bukan mengingini harta orang, membuat siasat untuk mengalihkan atau mengambil alih kekuasaan atau kekayaan orang lain. Bukan merampas properti orang lain dan menjadikan sebagai jijah, sebagai sumber pemasukan. Enggak pernah Yesus ya. Baru Yesus mengabarkan kerajaan Allah dengan cinta kasih, bukan mengabarkan dan memperluas kerajaan dengan pedang. Ini catatan ini, catatan. Maka kita tidak pernah mengangkat senjata untuk memberitakan Injil. Tapi kita mengangkat kaki untuk pergi ke desa-desa, ke kota-kota, ke berbagai negara, ke berbagai pulau, yes. Tapi kalau mengangkat pedang, jangan. Tapi mengangkat kaki untuk melangkah memberitakan Injil, yes. Tapi sekarang nggak berjalan kaki lagi ya, naik sepeda motor, naik mobil, naik kereta api, naik kapal, naik pesawat, dan lain sebagainya. Naik unta juga boleh. Kemudian, Yesus mengabarkan kerajaan Allah yang terdiri dari kebenaran, damai, sejahtera, sukacita, dan kuasa. Bukan kerajaan yang ada iming-iming, WKWK. Gak ada itu ya. Itu dia. Susah saya mengatakannya ini. Bukan mengiming-imingi surga supaya orang pengikutnya itu fanatik, maka dapat kamu ini, dapat kamu ini, dapat kamu enggak. Tapi Yesus menjanjikan sukacita damai sejahtera itu lebih tinggi. Oke, kalau kita berbicara juga di dalam Alkitab tentang moralitas seorang nabi itu sangat luar biasa ya. Seorang nabi itu harus dilahirkan dalam ras nabi. Kalau bicara tentang moralitas ya, seorang nabi harus dapat diverifikasi atau harus dapat melakukan mujizat untuk membuktikan otoritasnya. Ini agak seorang sedikit ya. Pesan seorang nabi harus sesuai dengan wahyu sebelumnya. Baru akhlak nabi harus menjadi panutan bagi umat manusia dimanapun, kapanpun, dan selalu di situ ya. Jadi teman-teman, kita orang Kristen ini bersyukur ya, bahwa gambaran tentang moralitas itu sudah ada pada Yesus Kristus, dan itu sudah terwariskan kepada rasul-rasul dan kepada gereja. Maka kita melihat di dalam Alkitab, catatan moralitasnya itu terbukti dengan luar biasa. Kegunaan moralitas Kristen itu buktinya iman. Orang Kristen yang memiliki iman akan terlihat dari kualitas moralitasnya, sikap hidupnya, teladan hidupnya, pancaran hidupnya. Dan moralitas yang baik ini juga tanda cinta kita kepada Tuhan. Kita memiliki moralitas karena kita mencintai Tuhan. Karena cinta Tuhan sudah ada dalam diri kita. Yang ketiga, supaya kita makin mengerti tentang kebenaran. Semakin kita memiliki moralitas, semakin kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhan berkarya membukakan hikmat, membukakan pengertian-pengertian yang dalam akan firman Tuhan. Maka kita dikatakan di Alkitab, tanpa kekudusan seorang pun tidak mungkin berkenan kepada Allah. Itu bicara moralitas. Supaya kita menjadi saksi Tuhan yang baik, yang menyebabkan nama Tuhan dipermuliakan. Kita bisa melihat ya, bagaimana para rasul berhasil dalam memberitakan Injil. Saya percaya itu karena mereka memiliki moralitas yang tinggi. Berbeda dengan dunia sekitarnya pada waktu itu yang memang dunia barbar, dunia yang dikuasai dengan pokoknya semua aneh-aneh. Tetapi mereka berhasil. Jadi saya katakan moralitas itu adalah modal dasar dalam siar kebenaran. Dan itu harus kita miliki. Kemudian menjaga persekutuan dengan Tuhan, mendekatkan diri dengan Tuhan. Betul, tanpa kekudusan kita tidak bisa. Dua-dua kita juga terhalang tanpa kekudusan, tanpa moralitas. Baru memberikan damai. Orang yang memiliki moralitas tinggi, damai. Makanya saya katakan, gereja yang hidup di dalam moralitas itu damai. Maka tidak akan memerangi dan tidak memusuhi. Memang bisa diperangi, tetapi tidak akan pernah memerangi. Yang ketujuh, supaya Tuhan lebih memakai kita dalam pelayanan kita. Itu perlu moralitas. Jadi kalau orang yang punya moralitas tinggi dalam pelayanan, maka Tuhan akan memakainya dengan luar biasa. Sehingga kita tidak memaksa orang lain untuk ikut seperti ajaran yang kita sampaikan. Tapi cukup dengan moralitas. Supaya Tuhan lebih memakai kita dalam pelayanan. Kemudian
agar kita mendapat tempat yang tinggi, artinya mahkota di surga. Sekarang kita melihat ya, moralitas di dalam ajaran Paulus. Ini saya ambil dari Filipi pasal 4 ayat 8 ya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua kita lihat di sini ya, catatannya ya. Ini moralitas. Sangat luar biasa. Dikatakan semua yang benar, semua yang mulia, ya, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, semua yang patut dipuji, dikatakan pikirkan, pelajari, terima, dengar, lihat, lakukan. Inilah moralitas. Jadi kita tidak pernah, saya di dalam Alkitab ya, di dalam ajaran Rasul Paulus yang menulis 13 atau 14, 13 Alkitab, kitab suci dalam perjanjian baru, saya belum pernah menemukan Paulus mengajar kita untuk melakukan dosa. Tidak pernah mengajar kita untuk melakukan hal yang bertentangan dengan kekudusan, bahkan bertentangan dengan hukum Taurat. Gak pernah. Jadi tegas sekali di sini. Maka saya katakan bahwa moralitas ini salah satu dasar penilaian untuk percaya kepada seorang pengajar atau kepada seorang tokoh atau kepada sebuah agama pun sekalipun. Ketika moralitas tidak menjadi standar di dalam sesuatu itu, maka saya katakan ada yang salah. Jadi moralitas ajaran Yesus dan para rasul ini harus dikumandangkan, ini harus diberitakan. Karena moralitas Yesus inilah yang menjadi sebuah terang untuk orang disadarkan sehingga akan menyisihkan kualitas-kualitas moral yang tidak mencapai atau tidak berkaitan atau tidak sejalan dengan apa yang ada pada Yesus. Dan itu yang disampaikan Paulus. Kita perhatikan di sini katakan, yang benar, yang mulia, yang adil, yang manis, yang sedap didengar, disebut kebajikan, patut dipuji. Pikirkan pikiran kita. Kemudian pelajari, terima, dengar, lihat, lakukanlah itu. Supaya apa? Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Itu dia. Inilah moralitas di dalam ajaran Alkitab. Sangat tinggi. Dan ini yang harus kita suarakan, kita harus dengarkan baik melalui realita hidup kita dan melalui pemberitaan kita. Kemudian di dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21 dikatakan perbuatan daging telah nyata. Percabulan, perhatikan di sini ya. Ini percabulan. Kecemaran, nah ini. Hawa nafsu, penyembahan berhala, hawa nafsu ini ya. Hawa nafsu. Hawa nafsu ini bahaya ini. Ya. Sihir. Jadi kita nggak percaya mistis-mistis ya. Perseteruan, pertikaian, perselisihan. Ya. Iri hati, amarah, apalagi kepentingan diri sendiri, hedonisme, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, ya, pesta pora. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini sangat tegas. Tidak akan, kelihatan. Ada di sini kata tidak akan. Ini tidak akan. Artinya apa? Satu hal yang tegas. Jadi standar moralitas, standar kebaikan, standar kekudusan dalam Alkitab itu sangat tinggi sekali. Sangat standarnya itu standar kerajaan surga. Jadi bukan standar manusia, bukan standar nafsu ya. Bukan. Kemudian kita lihat 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah?
Jangan sesat. Nah ini selalu ada ini orang cabul ini ya. Orang cabul. Orang cabul. Penyembah berhala. Orang berzina. Ah ini. Selalu ada orang cabul ini. Rupanya memang orang cabul dan berzina ini paling merusak ini. Iya. Makanya Sodom Gomora dihancurkan. Makanya zaman Nuh dihancurkan. Karena ini. Cabul berzina ini. Ini kacau ini. Banci. Ah banci itu orang pembulit. Ah, sama. Pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Dua kali dikatakan dalam konteks dua ayat ini. Jadi sangat tinggi sekali ya teman-teman moralitas di dalam Alkitab itu. Dan inilah yang sangat ditegaskan di dalam Alkitab. Moralitas ajaran Yesus membuktikan bahwa Yesus kebenaran yang sejati, kebenaran moralitas di dalam ajaran para rasul yang sejalan dengan Yesus membuktikan kebenaran di dalam Yesus yang diteruskan oleh para rasul. Maka siapapun yang datang ke dunia ini setelah Yesus, kalau ajaran moralitasnya tidak sejalan dengan Yesus, maka itu tidak layak diikuti. Itu catatannya. Siapapun, ya, kita tidak usah menyebut nama. Ketika ajaran moralitasnya itu standarnya jauh dari apa yang sudah ditetapkan oleh Yesus, diberikan oleh Yesus, dan jauh dari, bukan hanya jauh ya, tidak sejalan dengan apa yang sudah diteruskan para Rasul Yesus, maka itu bukan kebenaran Tuhan. Tapi itu adalah kebenaran-kebenaran duniawi yang dibenarkan. Barangkali mengatasnamakan Tuhan. Dan kita bersyukur punya Yesus Kristus yang ajarannya terang benderang dituliskan di dalam Alkitab yang dituliskan oleh para rasulnya yang diurapi dan diberkati Tuhan. Demikian yang bisa sampaikan, kembali kepada moderator. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Waduh, terima kasih Bang Erben. Wah, jadi ketampar sendiri. Ya, Jadi silakan. ketampar sendiri nih Bang Erben ya. Baik, Bang Erben ada beberapa pertanyaan yang ada di kepala saya ya. Eh, apakah hubungan moral dengan memikul salib, Bang Erben? Gini, mikul salib itu kan gini ya. Mikul salib itu menderita karena Kristus atau demi Kristus. Itu namanya mikul salib. Iya toh? Iya, betul. Ah, Nah, apakah kita dengan berperilaku tidak baik, tidak menjalin kasih, itu sama saja tidak memikul salib, Bang? ya dapat disebutkan demikian ya. Nah, itu tidak bertobat lah itu. Kalau kayak gitu. Ya udah gak bertobat. Bukan hanya mikul salib Baik, itu. Nggak kenal salib dia. nggak kena salib. Iya, lato-lato itu. Baik, jadi kalau Lato-lato. jadi ya teman-teman, ini penjabaran yang baik sekali ya yang disampaikan Bang Erben malam ini. Karena saya mengingatkan kita gini, ketika kita menerima Tuhan Yesus, ya kita eh, bersedia menjadi umat Tuhan, lalu kita dibaptis, mengikrarkan diri, maka tidak tidak suka tidak suka atau identitas kita mengenai Tuhan Yesus itu akan kita bawa kemana-mana gitu. Betul ya Bang Erben ya? Iya, Nah tadi disampaikan Bang Erben ada moral kerajaan sorga, moral moral kasih, moral bahkan disampaikan
peristiwa-peristiwa di Alkitab yang berhubungan akibat moral, ya, seperti tadi disebutkan air bah, Sodom Gomora, ya, tanda-tanda akhir zaman dan bangsa Kanan. Nah ini menurut aku sih berat banget nih Bang Erben, ya, karena ketika kita menyematkan identitas Tuhan, maka moral yang nilai-nilai Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita itu menyemat gitu, menempel di pribadi kita gitu, dibawa kemanapun. Nah ini harus dipahami semua umat-umat Tuhan gitu. Nah, menurut Bang Erben, suggestion atau nasihat apa aja nih Bang yang berhubungan dengan apologet nih Bang? Mumpung Bang Erben berbicara soal moral, saya lihat di apologet perlu juga gitu ditegur gitu mengenai moral-moral kayak begini nih Bang Erben. Gimana Bang Erben? Ya, artinya kita belajar untuk menyampaikan kebenaran dengan kasih ya. Tapi ya tidak bisa dipungkiri kadang juga kita emosi ya. Maklumlah manusia di situ ya. Jadi Iya, 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 iya. saya juga kadang marah ya. Aduh, aduh. Jadi gimana ya namanya ya? Mengasihi, tapi ya harus menegur Tapi, juga ya, harus tapi, keras juga tapi ya. iya, jadi mungkin mungkin bukan marah kali Bang, tegas kali ya, Iya, atau gimana ya? Nah ini kan moral ini kan berkaitan dengan nilai ya dan dengan akhlak kita gitu. Yang penting pada saat kita melakukan ketegasan itu mungkin mungkin di dalam ketegasan itu memiliki nilai juga gitu kali Bang Erben ya. Jadi nggak ada iya. salahnya juga kali ya begitu ya. Gimana Ya, Bang? menurut saya marah-marah yang kudus lah seperti Yesus ya. Marah. Ketika Betul, Yesus betul. naik masuk ke bait Allah kan marah dia kan diambil cambuk ditunggang Betul, balikan. betul. Kenapa? Karena cinta kepada kebenaran itu kan tidak mengkompromikan dosa toh. Iya, iya. Nah, Marah tapi yang terukur berarti ya. iya, tapi yang luar biasanya kan yang dihancurkan oleh Yesus waktu di bait Allah itu yang ditunggang balikan kan perbuatannya ya, bukan orangnya. Betul, Jadi perbuatannya itu dihardik supaya orangnya bertobat. betul. Ya itu Baik, karena teman-teman atau kawan-kawan WAFM, baik di Zoom maupun di live chat, jika ingin bertanya silakan karena kita buka ruang tanya jawab untuk pengajaran kita malam ini yang berkaitan dengan moralitas dalam ajaran Yesus dan para rasulnya. Silakan. Wah, langsung sudah ada nih Bang Erben. Pak Ibnu Safi, silakan Pak Ibnu. Iya, terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nah, Mhm. jadi di sini ada menarik tadi. Tapi kebetulan tadi ada mikul salib. Lalu kalau mikul yakin itu apa ya? Ya, ya tadi nggak usah dianggap serius lah. Nah, begini ya. Tadi dalam Matius 15 ayat 19 eh, tidak boleh berbuat jahat. Pikiran pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Tetapi mengapa dalam dunia ini ya, mengapa justru yang tidak berbuat jahat itu dan tidak mempunyai pikiran jahat, pembunuh atau tidak membunuh itu, berzina dan sebagainya ya, malah dibenci dan malah juga diperangi ya. Nah, kemudian ya, saudara kita dari Sebang suka mempertanyakan Yesus, kalau misalnya kita katakan bahwa Yesus itu membawa damai. Nah, mereka mengutip Matius 10 ayat 34 biasanya. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Nah, menurut Pak Erben gimana cara menjelaskannya nih? Silakan Pak. sebenarnya jawabannya di kalimat ayat 35 itu toh ada.
Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang sisi rumahnya. Ini berbicara tentang keputusan untuk ikut Yesus atau tidak. Maka ini nanti dikaitkan dengan ayat, barang siapa mengasihi bapaknya, ibunya lebih daripada aku, ia tidak berkenan bagiku. Jadi perlu diteliti di sini, siapa itu ya? Tidak membenci. Apakah artinya membenci di sini memusuhi selama-lamanya? Tapi membenci di sini kan artinya satu tindakan tegas untuk menempatkan Yesus sebagai yang terutama dan terpenting dalam hidup. Itu menurut saya. Jadi bukan membenci untuk terus-menerus dalam pengertian memusuhi dan lainnya, tapi mengambil satu sikap yang tegas untuk menempatkan cinta kepada Yesus sebagai prioritas tertinggi dan cinta terhadap apapun bisa tersampingkan. Tetapi kenyataannya juga yang harus dipikirkan ya. Orang yang mencintai Yesus semakin mencintai keluarganya kok. Bahkan dia berdoa, menangis untuk keluarganya sampai keluarganya mampu dapat mengenal cinta Yesus itu. Jadi Yesus datang membawa pedang ya betul. Pedang di sini berbicara tentang sebuah pemisahan yang tegas antara memilih untuk percaya Yesus dan memilih untuk menolak Yesus. Karena itu harus tegas ya. Jadi tidak boleh orang mencintai Yesus, mencintai dunia. Tidak boleh orang mencintai kekudusan, mencintai dosa. Di situ jadi harus menentukan posisi yang tegas. Pemahaman saya seperti itu, Pak. Ibnu Syafi'i. Ya, ya, terima kasih. Dilanjut sama teman yang lain. Ya, terima kasih Bapak Ibnu. Terjawab ya Pak. Jadi itu memang konteksnya yang disampaikan Bro Erben ya mengenai pemisahan apa anak kepada orang tuanya. Oke. Ada lagi yang lain yang mau bertanya? Silakan. Teman-teman tolong dibantu untuk melihat di live chat ya. Apakah ada yang juga bertanya biar disampaikan ke dalam Zoom ini biar kita juga coba diskusikan atau kita jabarkan. Sebenarnya Kalau nggak kalau ada lagi, biar saya lagi yang melanjutkan, gimana teman-teman ya? oh iya nggak apa-apa Pak Boleh Ibnu saya? silakan Oh, aja. oh, oke, oke. Ya, Silakan. jadi ini tadi kan tentang ajaran Paulus ya, tidak melanggar Taurat. Nah, jadi ah, dalam hukum Taurat itu bahwa ah, ada ya sunat ya sunat. Nah, Paulus mengatakan ah, dikatakan dalam apa? Uh, Bentar ya. Roma 4 ayat 11. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai materai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya. Sebab itu, ia bersunat demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat supaya kebenaran diperhitungkan kepadanya. Nah, ini tentang sunat ya. Kemudian dikatakan dalam apa ya? Galatia 5:11, dan tidak lagi aku ini, saudara-saudara, jika aku ini masih memberitakan surat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Nah, di sini ada area, eh, artinya tidak wajib lagi sunat itu dikatakan di sini. Hmm. Nah, bagaimana menjelaskannya ini, Pak? Mungkin kita awali dari ini dulu Pak Bos. Kejadian 17 ya. Kejadian 17 ini kan sunat ya. Jadi kita awali dulu dari sini. Kalau bicara sunat ya, nih, Ya, ya kan tentang hukum hukum Taurat tadi. ya, kejadian 17. Jadi kalau kita baca bunyinya di sini kan sangat jelas sebenarnya. Ayat 11 ya. 11. Mulai hari ini engkau harus menyunatkan setiap bayi laki-laki apabila dia berumur 8 hari. Ini termasuk hamba yang lahir di rumah.
Bahasa apa ini? Oh, terjemahannya. Terjemahan. Ganti-ganti dulu, bentar. Terjemahan yang beda. Saya pakai yang ini aja. Bentar. Kita baca di sini ya. Kejadian 17. Terjemahannya agak beda dari biasanya. Pakai bahasa ini deh. Oke. Ayat 11. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku, Tuhan, dan kamu, Abraham, serta keturunanmu. Keturunan Abraham ada Ishak ya, yaitu setiap laki-laki di antara kamu. Jadi setiap laki-laki ya, jadi tidak ada sunat untuk wanita. Haruslah dikerat kulit katanmu dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik, nah ini ya, lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari seorang asing yang tidak termasuk keturunanmu. Jadi ada 3 orang yang memenuhi kriteria sunat. Anak Abraham secara langsung, kemudian yang lahir di rumahnya, atau yang dibeli dengan uang, atau termasuk budak. Dalam perjanjian baru, sebenarnya orang Yahudi wajib disunat ya. Orang Yahudi berdasarkan perjanjian ini. Tetapi orang non-Yahudi itu tidak wajib disunat. Saya pernah bahas ini, namun orang non-Yahudi kalau bersedia untuk disunat, boleh juga, tetapi tidak boleh dipaksakan. Dan sunat itu bukan berbicara keselamatan. Sunat itu berbicara tentang keterikatan atau percaya kepada janji Allah. Jadi kalau orang Yahudi tidak disunat pun sebenarnya tidak masalah, tidak mempengaruhi keselamatan. Tetapi sebaiknya mereka disunat mengingat perjanjian Allah dengan Abraham sebagai nenek moyang mereka. Seperti itu, Pak. Saya sebentar, saya cari dulu data saya. Silakan bicara yang lain dulu. Saya coba cari data sunat. Soalnya sunat-sunat ini enak ini. Iya betul. Jadi ini Apalagi agak kalau melenceng dari sunat topik apa? Sunat sebentar ya. sunat gaji ya. Apalagi Ah, sunat gaji. Tapi nggak Itu apa-apa lah kita belum bahas lah melenceng, mengenai Pak. sunat. ini Iya. memang Bi, dulu ada aku bikin tabelnya tentang sunat. Mudah-mudahan ada ya. Sunat itu hanya perjanjian Abraham Nah, aja ini. itu. Nah, ini. Jadi setelah aku baca dan aku ambil kesimpulannya seperti ini. Nah, ini ya. Jadi bangsa Yahudi melakukan hukum Taurat ya, mendengarkan Injil Yesus Kristus belum, mengandalkan Yesus Kristus tidak, dihakimi. Oh ini beda, dihakimi berdasarkan hukum Taurat. Oh ini keselamatan ya. Yahudi ya, diselamatkan. Yahudi melakukan hukum Taurat atau tidak dengan ketat, diselamatkan. Ada ya kayaknya, tapi kalau sunat mana ya? Oh, belum. Tar. Dulu ada tabelnya aku bikin. Skip lah dulu. Mudah-mudahan dapat. Oh, orang udah lama. Oke. Kalau enggak ya, Pak. Iya, aku pernah bikin PowerPoint. Begini, yang lain aja tadi. Hmm. Nabi dilahirkan dari ras Nabi tadi ya. Kejadian 17 dan 22 ya gitu ya tadi. Nah, sekarang ada nabi ya, nabi ya yang Nabi Rong. katanya dari apalah, dari keturunan Ismail katanya. Apakah ada? Lalu bagaimana dengan kenabian yang keturunan Ismail ini? Katanya meskipun saya juga kurang yakin. Ya, gimana nih? Ada nabi.
Mazmur 147 kan ada itu kan. Mazmur 147. Saya suka ayat ini. Oke ya, kita baca aja. Mazmur 147. Aku sih enggak. Ayat 19. Ia berfirman, ia memberikan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Di sini, ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Jadi, ya sudah ada bangsa Israel lah, umat perjanjian Tuhan untuk menghadirkan berkat keselamatan bagi bangsa-bangsa. Jadi bukan dari Arab ya. Tapi kalau mereka percaya dari Arab ya mereka nggak usah ribut kita. Silakan aja. Ini ayatnya ini. Ya berdasarkan ayat ini ya, kita sangat setuju dengan ayat ini. Nah, itu ada Pak Pion itu. Silakan. Iya, selamat malam Pak Erben, Pak Ibnu juga Bro moderator. Gini, masalah Malam. meributkan itu loh Pak Erben. Kalau saya sih sebenarnya setuju sama pernyataan Pak Erben. Tapi masalahnya gini Pak, Eh, mereka yang ini kan RT 6 ini ya, pengajaran yang ada di agama paling sempurna ini kan terkadang mereka itu bilangnya gini, telah disempurnakan hari ini agamamu kan gitu. Tapi Hmm. mereka menggunakan dalil ini untuk apa ya apa ya merendahkan ya pengajaran-pengajaran yang terdahulu katanya itu termasuk pengajaran Nabi Isa. Nah, Isa ini kan mereka apa ya samakan dengan Yesus gitu ya. Jadi kalau bisa disepadankan istilah pengajaran moralitas, akhlak, etika, apakah ini bisa Pak disebut sebagai agama gitu? Monggo. Kita tidak mengurus mereka ya, cuman kalimat saya tadi penutup begini. Bagi kita orang Kristen, ajaran standar moralitasnya sudah dinyatakan oleh Yesus yang diteruskan oleh para rasul. Baik moralitas dunia, bahkan moralitas di surga. Artinya, kalau ada ajaran entah dari manapun, entah siapapun yang tidak sejalan dengan apa yang sudah ditanamkan oleh Yesus dan gerejanya, maka bagi kita orang Kristen itu bukan ajaran dari Tuhan, tapi ajaran dari dunia. Itu aja kalimatnya. Atau ajaran dari Allah-Allah yang lain. Jadi sudah sangat tegas ya standarnya itu ya. Apapun itu, Jadi mau bentuk organisasi agama, mau bentuk gerakan apapun, kalau sudah tidak sejalan dengan apa yang sudah ditanamkan oleh Yesus di dalam Alkitab, maka itu bukan kebenaran. Jadi kalau orang mengklaim bahwa katanya kitab kita itu disempurnakan, tidak ada hubungannya, karena kesempurnaannya justru saya katakan itu kalau ya mereka mengatakan menyempurnakan ajaran Yesus atau ajaran Alkitab, maka saya akan mengatakan Anda tidak menyempurnakan. Tapi kalau ibaratnya kitab yang lain yang bukan kitab kita kalian sempurnakan itu hak kalian. Tapi kalau kalian mengatakan itu kepada Alkitab yang kita punya dan kita miliki sekarang, maka saya katakan kalian bukan menyempurnakan. Atau mungkin kalian sempurna, tapi sempurna di dalam mengamputasi. Jadi bukan menyempurnakan secara utuhnya, tapi sempurna di dalam mengamputasi. Sempurna di dalam memotong-motong. Bukan sempurna di dalam menggenapi atau meluruskan, tapi sempurna di dalam membelokkan. Itu aja bro. oh jadi seandainya mereka menggunakan tameng untuk melindungi ya suatu pernyataan dengan istilah kata maksum itu kira-kira gimana Pak?
Ya kalau bahas maksum di mereka itu ya repot juga mereka. Kenapa saya Itu ya katakan Pak ya. repot? Dan saya membatasi diri untuk membahas itu. Nanti aku jawab secara pribadi aja. Di mana maksumnya? Oh Iya, iya, iya. Kenapa? jangan bahas. Ya, ya clue-nya ya. Pa- Saya Kalau bisa baca. Pak Pion jangan membahas Oh, ke yang Oh iya ke iya iya seberang iya dulu. iya. Masalahnya sering Pak saya ditanya gitu kan. Apa sih agama yang diajarkan oleh Yesus kok kalian tetap jadi Kristen? Bukankah sudah ada yang menyempurnakan gitu kan? Nah, oh, waktu saya tanya-tanya gitu Pak, sempurnanya di mana? Nah, contoh lalu saya mengambil contoh yang dilakukan oleh tokoh yang mengajarkan itu. Kok dia melakukan ini, melakukan itu? Nah, mereka bilang itu kemaksuman. Jadi walaupun dianggap itu tidak patut, tidak layak, tapi karena itu dilakukan Nabi, maka itu menjadi tidak berdosa karena itu adalah contoh kan gitu Pak masalahnya. Maksum itu iya. begitu katanya. Iya, Kalau iya. kalau ya kalau aku sering bertanya sebenarnya, kalau kalian baratnya menyempurnakan apa sih yang disempurnakan? Ya kita buat aja satu item contoh tentang ini, adanya perkawinan, beda, tentang kerajaan surga, beda, tentang sistem pemerintahan, beda, tentang apa lagi? Banyak, tentang hubungan apa keluargaan, beda. Jadi sudah berbeda menurut saya. Makanya saya katakan kita harus menghormati dan bangga dengan Islam. Bahwa Islam adalah kitab yang baru dari Allah yang baru, nabi yang baru dan malaikat yang baru dan nabi yang baru setelah kekristenan. Kita harus bangga dan kita hormati itu sebagai bangsa Indonesia. Tapi dua ajaran yang berbeda. Bagi saya, Kristen dan Islam itu dua kutub yang tidak akan mungkin ketemu. Oh iya iya Pak. Jadi Iya, itu pengertian kata agama tadi kalau dipahami dari bahasa aslinya ya Pak, katanya kan agama itu tidak gama kacau. Jadi sesuatu yang diajarkan supaya tidak ada kekacauan. Kalau kita mengacu dari pengajaran dari segi keunggulan suatu pengajaran bisa disebut sebagai agama, itu pengajaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus itu sendiri ya Pak ya. yes. Oke, terima kasih Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Iya, Erben terima kasih semuanya. Pak Pion. Ngeri-ngeri sedap nih Pak Pion ini. Lagi Iya. ini kali ya, semangat. Ya, sebenarnya kalau apa tentang seberang tadi harusnya bertanya ke saya dong. Karena kalau apa kalau tentang urusan Oh tentang iya mereka biarlah lupa saya. Pak. Iya, jurusannya berbeda Oh, nih, kalau jurusan berbeda nih. kalau begitu nanti Pak Ibnu harus ada session tersendiri ya nih kalau gitu ya. Iya. Pak Ibnu ya. Buat Iya, Bahas yang di iya. seberang ini kan terus, kan mereka itu kan lagi cari kesalahan. Salah satu kali udah ditangkap. iya. Iya. Iya udah Kalau kita. tentang yang sebelah sana ke saya nanti kalau memang ada yang perlu ya kita lanjutkan dengan yang ini saja yang sesuai dengan topik kita ini tentang apa ya Iya, tentang mengenai ini aja. Karena gini, pengajaran ini diadakan Bang Erben malam ini, saya yakin ini apa wujud nyata bahwa Bang Erben melihat situasi eh, kenyataan yang fakta yang berada di lapangan ya. Jadi kita Iya. berusaha untuk diingatkan kembali dan introspeksi diri untuk kita masing-masing gitu. Bahwa ingat loh di dalam identitas kita sebagai umat Tuhan itu harus memiliki moral ya. Dan itu harus di atas segala-galanya karena nilai dan asas akhlak ini penting dan nempel di kita dibawa kemana-mana gitu. Ya perilaku kita kok dilihat orang, dilihat semua orang. Cara berpikir, perilaku, sikap itu dilihat orang. Nah, itu yang kita mau bahas nih. Bagaimana misalnya apa apologet kita yang seperti saya katakan tadi di awal ke Bro Erben gimana ya Bang? Dalam kita apologet kan kita melawan orang-orang yang keras kepala apa sehingga kita apa namanya sepertinya jadi kayak kesetrum lah gitu ya untuk marah untuk
untuk mengeluarkan kata-kata kotor yang sebenarnya ini nggak boleh itu. Karena kita kan umat Tuhan gitu. Betul nggak Bang Erben ya? Betul, betul. Iya, jadi seperti yang disampaikan Bang Erben dalam pengajarnya tadi di Filipi 4 ayat 8 atau ada di mana Matius 22 ayat 37 sampai 39. Yaitu memang harus kita tanamkan benar-benar gitu. Dan saya juga sebenarnya secara pribadi nih begitu saya dengar penjabaran dari Bang Erben seperti tertampar. Saya bilang gitu, waduh ini tertampar sekali gitu. Jadi kita berusaha untuk introspeksi diri gitu. Nah, kaitannya dengan itu, adakah kira-kira nih teman-teman eh, ingin bertanya atau menambahkan atau bahkan ada kesaksian yang berhubungan dengan moral, silakan aja gitu disampaikan di dalam live kita malam ini gitu. Ya, ada lagi teman dengan kalau nggak ada biar saya yang yang Ya, bertanya. silakan, Jadi begini silakan. ya tentang apa? Kalau kita buka dalam Alkitab ya selalu itu banyak itu larangan-larangan dan ancaman-ancaman kepada orang yang berzina tentang zina ya. Nah, yang menjadi pertanyaan, mengapa dalam Alkitab itu sangat banyak sekali eh, larangan-larangan atau sangat dibenci perzinahan dalam Alkitab? Coba, gimana? Halo? Ya, Bang Erwin. Ya, kenapa bro? Mengapa sangat Itu. banyak sekali larangan-larangan dan dari banyak aturan ya, paling banyak itu larangan dalam Alkitab itu tentang perzinahan. Gimana? Mengapa? Di dalam Alkitab itu ada dua konteks perzinahan ya. Yang pertama perzinahan secara seksualitas manusia. Tetapi yang kedua juga adalah berbicara perzinahan secara rohani. Ketika menduakan Tuhan. Kenapa hal ini sangat perlu ditekankan? Karena seksualitas itu kan sebenarnya hanya dibenarkan dan itu anugerah Tuhan kepada perkawinan Adam dan Hawa. Itu seksualitas. Baru seksualitas itu kan hubungan suami istri. Seksualitas itu atau perkawinan itu kan berbicara dua menjadi satu. Jadi ini hal yang sangat-sangat penting di dalam Alkitab. Sangat penting dalam keluarga. Bahkan hubungan suami istri itu menjadi gambaran hubungan paling intim antara manusia dengan Tuhan. Makanya nanti di dalam perjanjian baru atau di dalam perjanjian lama juga dikatakan bahwa bangsa Israel itu sebagai pengantin, mempelai wanita Tuhan. Dan itu ditegaskan juga ada di dalam kitab Wahyu. Jadi mengapa tentang perzinahan ini paling banyak ditegur? Ya karena memang manusia paling banyak jatuh dalam dosa perzinahan. Seperti tadi, Sodom dan Gomora itu bicara perzinahan, kekudusan. Zaman Nuh juga berbicara tentang kekudusan, itu perkawinan juga yang gak beres, perzinahan. Bangsa Israel juga dibuang ke Babel, itu juga karena perzinahan. Itu semua. Jadi dosa yang sangat merusak itu adalah perzinahan. Makanya kalau ajaran perzinahan dalam Alkitab itu kan merupakan perbuatan yang paling dibenci. Makanya kita bersyukur Yesus Kristus dan para rasulnya tidak ada memiliki perilaku yang menyimpang dalam hal itu. Tidak ada. Dan itu menjadi role model dalam seluruh Alkitab. Maka kalau ada ajaran yang tidak sejalan dengan hal itu, maka bagi kita itu bukan kebenaran. Itu kebenaran yang lain. Bukan kebenaran yang sejati. Seperti itu, Pak. Meskipun sudah beriman begitu, Pak. Maksudnya, meskipun sudah beriman, Ya, ya kan begini, kan ada dari
apa dari antah berantah mengatakan tidaklah berzina orang yang berzina ketika berzina dalam keadaan beriman. Nah, ini orang yang beriman ini tidak berzina ini loh. Gimana ini? Ya itu dia. Aduh, kalau udah sampai ke situ, orang berzina tidaklah berzina kalau beriman. Saya susah mengatakannya. Bagi orang Kristen, kalau kamu, ya dalam standar Yesus, kalau kamu melakukan hubungan seksual di luar daripada perkawinan, itu berzina. Bahkan melirik pun dan menginginkan dalam hati itu berzina. Itu standar Alkitab ya. Bahkan ketika kau pun menduakan Tuhan, itu berzina. Itu berzina, perzinahan rohani, menduakan Tuhan. Menduakan istri, tak boleh. Jangan kau menduakan, menginginkan dalam hati bro. Jadi tinggi kali memang standarnya ini. Mungkin gara-gara begitu tinggi lah, makanya si polisi itu memberikan ajaran begitu rendah. Langsung terjun di bawah. Aduh parah. Saya kalau tadi menyinggung tidaklah berzina kalau beriman, aku repot aku ngomong itu. Urusan dia lah itu. Jadi meskipun beriman, ya kalau sudah berzina, ya berzina juga ya Pak ya. Ya dosa lah. Oh ya dosa lah ya. Justru orang-orang yang sudah mengenal Tuhan melakukan perzinahan, ajarannya lebih berat. Iya, ajarannya lebih berat. Ya silakan teman yang lain, silakan. Kalau Pak Ibnu ini sudah bicara, udah lagi nyenggol-nyenggol, Ya, gregetan karena sebenarnya ada mau jawab ya. ajaran dari antah berantah pernah saya dengar. Iya, saya tahu itu. Baik, ada lagi sahabat WFM mau bertanya? Silakan. Ini topik yang sebenarnya banyak pertanyaan nih sebenarnya. Saya sebenarnya banyak pertanyaan tapi biarlah saya berikan kesempatan kepada teman-teman. Ada? Eh, Sebelumnya saya mau bertanya jam 9 nanti ada acara lagi ya? Eh, Sis Akila Iya, iya ada acara lagi bro. ada ya? Oh iya, ini udah jam 20. Waduh, sudah mendekati ya waktunya ya. Bro Erben gimana? Apa kita karena udah nggak ada yang bertanya, kita sudahi Boleh, boleh pengajaran di, malam ini atau gimana? boleh Closing disudahi nggak apa. statement aja, Bro Erben. Oke, sebagai penutup dari saya, ikutilah kualitas yang terbaik dan tertinggi. Itulah Yesus Kristus dan para rasulnya secara etika dan moral. Jika ada pengajaran yang standarnya tidak sejalan dengan Yesus dan para rasulnya, maka berpikirlah ulang dan renungkan dalam-dalam apa yang harus kamu lakukan. Kamu sudah dewasa, kamu bukan anak-anak. Kamu mampu berpikir dan kamu mampu memutuskan sikapmu. Apa yang berbicara di hatimu, berdoalah. Saya hanya saran, ikutlah yang kudus dan benar. Jangan yang sebalik. Ikutlah yang di surga, jangan yang di bumi. Ikutlah yang mulia, yang agung dan perkasa. Jangan yang sebaliknya. Terima kasih. Sampai di situ kita tutup dalam doa. Ya, sebentar, Bang Erben. Saya mau baca ini Amsal 2 sebelum Bang Erben tutup dalam doa 7 sampai 11 ya. Jadi saya bacakan saja. Dikatakan begini di Amsal 2 ya. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, ya. Dia memberikan pertolongan kepada orang yang jujur. Berarti ada prioritas. Menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela perilakunya, ya. Menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Tidak bercela Artinya kan, bukan bercelak kan. iya, ya. Jadi itu kata-kata perusahaan bercela spasi lakunya. Ya, jadi Ya. di situ Tuhan akan menjadi perisai. Ya, artinya ada prioritas juga. Tuhan melihat gitu ya. Sambil menjaga jalan keadilan
dan memelihara jalan orang-orang yang setia. Jadi moral itu harus secara setia kita bawa kemana-mana pun. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Bahkan setiap jalan yang baik. Ya. Jadi moral itu harus kita pegang sampai kapanpun dan dimanapun. Begitu Bang Erwin dari saya. Silakan Bang Erwin tutup dalam doa. Oke, kita berdoa. Kemuliaan, hormat, pujian hanyalah kepada Bapa di surga. Kami bersyukur dengan kebenaran yang boleh kami bicarakan dan kami beritakan malam hari ini. Berkati kami Amin. semua yang mendengarkan, supaya etika dan moral ini menjadi bagian hidup kami, untuk kami mampu menjadi berkat, menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia. Berkati semua yang mendengarkan, supaya kebenaran ini membuka paradigma, menggelisahkan setiap hati untuk datang, melihat, memandang kepada Kristus, dan bertekun lutut di hadapan Kristus sebagai teladan etika dan moral yang sempurna, Tuhan dan penyelamat. Terima kasih, kami mengakhiri belajar kami akan firman-Mu pada malam hari ini. Dan kami mengakhirinya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.